Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pertemuan Egy Sujana ya dengan seorang Jokowi. Nah, seorang Jokowi ini ya dipuja-puji oleh Egy Sujana begitu kan bahwa seorang Jokowi itu ya cerdas, berani, militan kabarnya begitu kan ya. Terus kemudian apa namanya cerdas ya. Ini menandakan bahwa Egy Sujana ini sudah damai dengan seorang Jokowi begitu. Ada apa bang? Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Jangan-jangan tidak tahan, jangan-jangan takut dipenjara. ini ini kok geri-geri sedap ya, kok geri-geri sedap. Ini sudah berubah drastis begitu kan ya. Ini sudah berubah drastis. Ini salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Egy Sujana begitu kan bahwa Egy Sujana memberikan buku untuk Jokowi dan mengatakan Jokowi itu cerdas, sesama saudara-saudara kita semuslim begitu kan. Kalau nggak salah di situ ditemani oleh Maji ya dia. Saya lupa begitu namanya ini. Tapi yang jelas bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu kan ya di berbagai media sosial bahwa apa namanya Darmizal begitu kan ditemani oleh Darmizal begitu. Tapi dengan adanya seperti ini maka ini sudah jelas bahwa Egy Sujana ini meninggalkan Roy Suryo. Jelas di situ begitu Egy Sujana meninggalkan Roy Suryo begitu kan. Karena mungkin ya karena satu sisi klasternya kan berbeda, yang dilaporkan oleh Jokowi ini berbeda begitu. Tapi masyarakat publik itu bertanya-tanya, wih, jangan-jangan nanti begitu kan ya. Seorang Egy Sujana ini diidolakan nih. Memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Pemberian maaf dari Bapak Jokowi ini kita harapkan menjadi atensi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, dan tentu keputusan akhirnya nanti ada di keputusan Polda Metro Jaya. Ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini karena apa namanya takut masuk penjara atau bagaimana tiba-tiba damai dengan seorang Jokowi begitu kan. Jadi saya rasa langkah yang dilakukan oleh Egy Sujana ini begitu kan mungkin langkah yang hak prerogatif dari dirinya begitu kan ya, tidak boleh kita atur begitu kan ya, karena ingin salah satunya ingin apa namanya ingin cari aman posisi masing-masing begitu. Ini Egy Sujana ya damai ya, mungkin takut dipenjara. Salah satu banyak yang kemudian spekulasi di berbagai media sosial begitu. Yang paling mengejutkan ini alasan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tiba-tiba berbalik arah, akui ijazah Jokowi asli. Ini kan ngeri. Padahal tulisan-tulisan dari apa namanya dari Damai Hari Lubis itu ngeri sekali begitu untuk memojokkan Jokowi begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa sosok dari seorang Jokowi itu begitu sejak dulu begitu kan ya dikritik habis-habisan oleh Damai Hari Lubis begitu. Kalau sekarang minta maaf ya nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena sesama Muslim itu ya kita harus sama saudara-saudara kita ya harus saling memaafkan begitu. Dan ini mengejutkan. Aduh, ngeri. Sampai sekarang saya belum habis pikir begitu. Kenapa kok arah 100% ya derajat begitu kan?
Egy Sujana ini sangat beralih begitu kan untuk damai dengan Jokowi. Ada apa? Orang kan banyak mestinya spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Ini sepil bang, ya. Dan buktinya si Egy konon pengacara jagoan bisa takluk di hadapan Jokowi ya. Artinya Jokowi kan masih punya taring begitu kan, ya. Artinya seorang Jokowi punya taring begitu. Jadi saya rasa ini karena ini berbeda jalur begitu kan ya antara antara Egy Sujana dengan Roy Suryo, dan pada akhirnya siapa yang harus kita lihat begitu kan. Tapi banyak komentar-komentar netizen mengatakan seperti ini. Coba kita baca dulu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen mulai dari ijazah Jokowi begitu kan ya, yang dianggap dan diduga tidak ada stempel yang melekat begitu. Ini jadi ingat ucapan ya almarhum Jenderal Mordiono ya, mantan jubir presiden, pemimpin sejati baru tampak pada saat-saat kritis. Apakah tetap tenang berjuang, gampang panik, berkhianat, atau pengecut? Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ya, ada mengatakan, woi, jangan-jangan duit miliaran itu menggiurkan sekali, kata netizen begitu kan? Ya, tapi memang ya benar bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Hasanuddin, pengacara Roy Suryo, kabarnya ada tawaran ya untuk kasus ijazah Jokowi ini, kabarnya begitu kan ya, saya nggak tahu persis, tapi yang jelas ada tawaran begitu untuk berhenti begitu kan ya, kabarnya ada tawaran sampai 100 miliar, dan itu uangnya siapa begitu kan. Kalau ada tawaran seperti itu kan bisa jadi persepsi publik mengatakan bahwa jangan-jangan begitu, ada apa kok menawari sampai segede itu begitu, kalau memang asli kan itu logikanya. Logika sederhananya saja begitu. Tapi nampaknya masyarakat hari ini, wih keren begitu. Komentarnya ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Dari beberapa yang saya baca dan saya simpulkan begitu, ini salah satu komentar netizen begitu. Dari dulu gue nggak pernah yakin begitu kan ya, ngejar-ngejar angin kemanapun bertiup-tiup, kapabilitasnya sangat diragukan. ini rasanya begitu kan, sudah mulai ada kesadaran. Jadi kalau kita simpulkan ya, di berbagai media sosial itu ternyata begitu kan ya, orang yang percaya terhadap ijazah palsu dengan ijazah asli ternyata masih 50%. Kenapa Bang mengatakan seperti itu? Dan di mana datanya? Setelah saya lihat beberapa argumen spekulasi begitu kan ya, ternyata ketika ijazah itu ditunjukkan ya oleh Kapolda Metro Jaya, Polda Metro Jaya begitu kan, salah satunya banyak orang yang percaya dengan statement-statement apa yang disampaikan oleh pengacara dari Egy Sujana, dan itu sudah mulai naik begitu kan. Nah, publik masih menunggu begitu ternyata di pengadilan apakah ini akan berlanjut begitu soal ijazah ini. Kalau memang berlanjut, nanti orang akan percaya di pengadilan itu. Kalau pengadilan mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ya saya kira saya juga mengatakan asli, karena memang apa? Karena memang ya di pengadilan itu kan sebagai tempat cari kebenaran begitu. Ya, saya berasumsi seperti itu. Makanya saya pribadi masih 50% terhadap itu begitu. Kalau saya pribadi begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin ya, ahli telematika dan forensik itu ya saya kira tidak bisa dibantah oleh siapapun kalau memang hasilnya seperti itu begitu kan. Nah, hal yang menarik dari sikap dan pengkhianatan adalah kapabilitas ya, kapabilitas dan isinya tas ya, dan isinya tas perlu diisi. Wah, ini ngeri-ngeri sedap. Komentar-komentar netizen bahkan berkomentar seperti itu kan saking ngerinya pada akhirnya begitu kan ya. Nah, Egy Sujana ini begitu kan ya, saya membaca tulisan begitu kan ya, tulisan dari dari salah satu pendukung dia begitu, mengatakan bahwa ya tulisan ini membuat mereka tertawa ya, bagi merintih ya, ini bagi tertawa ya, bagi pendukung Roy Suryo CS bisa merintih ya, bagi menyeruput ya Koptagul. Ini tontonan menarik. Nah, sore ini ya, tetap tenang ya, Bengawan mengalir tanpa komentar ya, keraton berdiri anggun seolah sudah kebal melihat manusia datang dengan dada mengembung lalu pulang ya, langkah lebih pendek. Nah,
Tapi ya Republik sedang gaduh bukan karena banjir, bukan karena gempa, melainkan karena dua orang yang selama ini berbulan-bulan paling keras berteriak, tiba-tiba menurunkan volume suaranya. Egy nyaris jadi bisik ya. Bahkan Egy Sujana dan Damai Heri Lubis namanya ya sebelum identik dengan satu kalimat ijazah Jokowi palsu, mereka bukan sekedar ragu, mereka yakin, mereka ngotot, mereka mengulanginya di mana-mana seolah kebenaran bisa runtuh hanya dengan suara keras dan kamera nyala. Masalahnya terkait teriakan tidak terhenti sebagai opini, ia berujung laporan, berujung penyidikan, akhirnya berujung satu status di Republik ini dan sering membuat suara ya tubuh berubah nada. Di titik itulah begitu perjalanan ke Solo menjadi penting. Dan ya ini bukan perjalanan wisata, ini bukan ziarah budaya. Ini kunjungan dua tersangka ke rumah orang yang mereka tuduh berbulan-bulan. Nah, tulisan ini sebenarnya menarik, menandakan bahwa ada ketakutan besar kepada Egy Sujana, begitu kan ya. Kalau melihat tulisan ini, saya menyimpulkan bahwa ada ketakutan besar kepada Egy Sujana dan Hadi Lubis yang kemudian sejak awal yang mengkritik habis-habisan seorang Jokowi begitu. Ada apa kok bisa luluh hari ini? Nah, itu pertanyaan dari publik bertanya-tanya. Saya melihat bahwa begitu sejak dulu begitu kan seperti Bambang Tri begitu kan yang sudah di penjara, ya memang dua orang ini teriak-teriak soal dugaan ijazah palsu begitu, dan sekarang melempam. Ada apa? Kan publik masih bertanya-tanya begitu. Apakah Jokowi sudah punya taring begitu? Saya tidak habis pikir begitu kan ya, kok tidak bersama dengan Rosuryo begitu, ada apa kan, itu logikanya. Nah, di sisi lain panggung Rosuryo kawan-kawan bereaksi keras, mereka tak ikut berbalik arah, mereka justru mempertanyakan cerita baru. Bagaimana mungkin ijazah yang selama ini diperlihatkan dalam pelindung keras ya bisa ya diraba, diembos ya dan watermarknya. Roy bahkan melipatkan sindiran terdengar seperti peluru nyasar tapi tepat sasaran. Nah, kalimatnya tak perlu menjelaskan panjang ya, ke publik paham maksudnya apa. Nah, ini salah satu komentar. Sementara itu Jokowi dan tim hukumnya memilih sikap yang justru membuat cerita ini makin tegang. Tidak ada euforia, tidak ada selebrasi, dan tidak ada pengumuman damai. Nah, Jokowi membuka ruang maaf secara pribadi tapi menutup rapat satu pintu penting ya, pintu hukum. Pesannya jelas. Silaturahmi bukan abolisi, mengakui bukan berarti bebas. Ruang tamu Solo bukan pengganti ruang sidang. Nah, ini salah satu tulisan ini sebenarnya menarik. Bisa disimpulkan bahwa Damai Heri Lubis dengan tulisan-tulisan dengan rekam jejaknya begitu kan ya. Terus kemudian Egy Sujana begitu kan yang sering saya jadikan rujukan, terus apalagi tulisan-tulisan Damai Heri Lubis. Saya mempertanyakan dengan diri saya sendiri begitu. Kenapa kok seorang Damai Heri Lubis ya dengan Egy Sujana ini kemudian luluh di depan Jokowi begitu. Ada apa begitu kan? Nah, mesti saya tanya ini, mesti saya perdalam ini. Kenapa? Karena saya sering membaca tulisan-tulisan Damai Heri Lubis begitu kan ya, yang setiap hari muncul, yang setiap kalau nggak salah di berbagai media muncul begitu kan. Nah, dan itu sebagai rujukan ya. Tapi saya terngiang-ngiang hari ini, akankah saya melihat bahwa ya harus melihat ijazah Jokowi asli begitu kan untuk memperlihatkan bahwa saya pribadi begitu kan untuk percaya itu begitu. Dan saya pribadi membingungkan begitu kan ya, apa yang dilakukan oleh Rosuryo, apa yang dilakukan oleh Egy Sujana begitu kan. Ini kok nampaknya pecah kongsi gitu. Tapi saya masih 50% ya. Selama masih belum ditunjukkan di pengadilan, saya berharap bahwa semuanya akan terungkap begitu kan ya. Karena sering begitu kan ya hal-hal seperti ini mengejutkan pada publik begitu kan ya. Bahkan ini dalam pertemuan ya Egy Sujana ini bentar. Dalam pertemuan ya Egy Sujana mana ini? Dalam pertemuan Egy Sujana dan Damai ya hadir bersama kuasa hukum mereka ya Elida Niti ya serta sejumlah pengurus relawan Jokowi. Nah, kuasa hukum ungkap alasan perubahan sikap Egy Damai ya. Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dan saudara-saudara Egy Sujana dan saudara Damai Heri Lubis didampingi saudari Elida Niti ya selaku kuasa hukum
saudari Edi Sujana dan saudara dan siapa Eli Daniti begitu kan, itu sebagai pengacara begitu dari kedua orang ini begitu kan, untuk menunjukkan ya sudah melihat ijazah Jokowi-nya begitu kan ya, bahwa itu asli, merinding kabarnya. Dan saya harus melihat bahwa ya ke depan bahwa apakah ini benar-benar ijazah asli atau tidak begitu. Yang jelas sekarang ini nambah nambah kebingungan lagi begitu kan ya. Ditambah lagi soal Demokrat ya, dibawa-bawa Roy Suryo begitu semakin kencang ya. Ada apa di balik ini semua? Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.